Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri waludatan min lisani yafqahu qawli. Rekan-rekan yang kami hormati, masih bersama kami Kang Toto dalam bingkai Sukamto Sastro Dimejo. Hari ini mungkin kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan ridhonya hidup ini menjadi indah, dengan hidayahnya hidup menjadi lebih bermakna. Kadang kita bicara tentang sebuah nilai. Apa sih nilai kehidupan dan kalkulasi kehidupan? Matematika angka di dalam menghitung kehidupan amat sangat sulit. Kenapa? Ada sebuah cerita bahwa ketika kita tidak bisa berkedip saja, kita dibawa ke dokter, ke medis. Berapa nilai rupiahnya? Padahal mata ini harus berkedip untuk melicinkan kornea mata dan merawat kornea mata. Ada seorang teman yang ada di Sragen. Ya, bulu matanya tidak bisa lentik. Kemudian mengganggu mata dan kornea mata. Harus datang ke dokter spesialis mata. Artinya apa? Tumbuh rambut yang kecil, itep ya bahasanya di mata. Itu pun kalau tidak sinergi, itu menjadi masalah di dalam kehidupan. Alis, kalau tumbuhnya tidak terbatas, pasti bermasalah. Bayang none alisin jembrung, tukule kayak rambut gitu. Itu akan menjadi masalah. Tapi kenapa semuanya tersistem dengan standarisasi waktu dan ukuran? Alis pun tumbuh ya seperti ini, tidak akan panjang. Bayangkan saja kalau alis panjang. Kemudian yang ketiga, setiap bulu yang tumbuh dalam tubuh kita, berarti di balik rambut itu ada organ yang akan dilindungi. Contoh misalnya lelaki kumis. Di belakangnya kumis pasti ada sesuatu yang luar biasa. Kemudian di hidung ada bulu. Iya. Berarti ada saraf yang luar biasa. Kalau kita kalkulasi matematika syukur, berapa angka rupiah yang harus kita bayar kepada Allah? Belum lagi rambut kepala yang melindungi otak. Di dalamnya ada saraf-saraf yang luar biasa. Maka nikmat mana yang kita dustakan? Bentuk syukurnya kayak apa? Maka ada sebuah harapan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu sebagai ungkapan bahwa itu ketawaduan kita kepada Allah. Itu aplikasi rasa syukur dengan cara ibadah, karena esensinya manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Belum lagi kita bayangkan dulu kita kecil digendong mama, digendong simbo, digendong ibu, digendong umi. Besar kemudian kita makan dan minum dari asinya orang tua kita, ibu kita. Besar. Kita pun belum bisa mandiri, masih dalam rangkaian kasih sayang orang tua. Disuapin, dimandiin, diantar ke sekolah. Begitu sudah besar, kadang kita tinggalkan orang tua kita. Pertanyaannya sederhana, lo itu kan kewajiban? Ya. Anggap misalnya itu kalkulasi matematika cinta dan sayang. Unlimited, tidak bisa dibayar dengan uang. Maka saya katakan, maka gunakan mata uang kasih sayang.
Gunakan mata uang cinta untuk memberikan makna kehidupan. Kalau kita menggunakan matematika angka rupiah atau dolar, maka akal tidak nalar. Kalau kita mengkalkulasi kasih sayang dengan rupiah, dipastikan hidup kita akan resah. Oke, maka perlu diperhatikan. Tetapi memang kadang hidup memang seperti ini. Untuk mensederhanakan keinginan memang tidak mudah. Untuk tidak bermatematika angka rupiah memang sulit. Karena dalam peradaban kita setiap hari kita butuh rupiah untuk mewujudkan impian dan keinginan kita. Kadang kita terseok-seok ketika kantong bolong, ketika kantong kosong, ketika dompet isinya minim, kita kadang meratap, kita sedih. Karena apa? Rupiah tidak di tangan. Keinginan dan hasrat kita membuat menguras angka rupiah demi rupiah, dolar demi dolar. Ketika tidak terrealisasi, hidup kadang merana, meratap, penuh derita. Seakan-akan peradaban ini dikendalikan dengan rupiah. Loh iya, memang faktanya semuanya pakai rupiah dan dolar. Yang salah bukan rupiahnya, loh apanya? Keinginan dan hasrat. Keinginan inilah yang kadang merampas rupiah demi rupiah kita. Keinginan inilah yang membuat kita harus keluarkan kocek kita. Peradaban sudah dibangun sama Allah, dibuatlah gunung, dibuatlah tanah, dibuatlah bumi, dibuatlah pepohonan, dibuatlah bunga. Tetapi manusia ingin membuat peradaban sendiri. Dibangun tonggak peringatan yang indah, dibuat batu yang indah, diukir dengan marmer. Akhirnya hidupnya, dirinya diberi tonggak namanya batu nisan alias kematian. Selaksa keinginan pada titik tertentu, kita pun berakhir dengan tidak punya keinginan. Apa itu? Kematian. Kamu boleh beli patok tanah 10 kali, 100 kali. Kita boleh beli patok tanah 100 kali, 1000 kali. Tetapi ujung-ujungnya kita akan diberi patok nisan alias kematian. Maka yang melepaskan diri kita agar tidak sedih, maka minimalisir keinginan. Apa bisa bosku? Kalau kamu tidak bisa, kalau kita tidak bisa meminimalisir keinginan, maka kita dijajah oleh nafsu, dihajar oleh syahwat, dikendalikan keinginan. Hidup kita selamanya akan menderita, tidak bisa menikmati. Loh, bagaimana solusinya? Karena apa? Ketika kamu punya keinginan sepatu yang indah, ketika tercapai kamu punya keinginan baju yang indah, ketika baju ini yang indah sudah kamu punya, besok kamu pengen emas di kelingkingmu dengan indah. Ketika itu sudah tercapai, kamu ingin mobil merek yang indah. Kamu terus. Karena selama hidupmu dikandung badan, nyawamu dikandung raga, dan otak pikiranmu dikendalikan dengan 1001 keinginan, itu awal kamu sulit meraih kebahagiaan. Karena keinginan merangsang kita untuk mempunyai uang sebanyak-banyaknya untuk merealisasi keinginan. Loh, apakah salah bosku?
Kita kan harus punya cita-cita, iya. Kita harus punya impian, iya. Tetapi ingat, lu siapa? Lu bukan makhluk bahoh. Lu bukan makhluk kekal. Lu makhluk fana. Dan tidak ada yang abadi dalam kehidupan ini. Yang muda berganti tua, yang tua akan mati, yang kecil akan tumbuh dewasa. Dan suatu saat kita ini hanya tinggal cerita di panggung bumi, di rumah kediaman kita. Oh, ini dulu rumahnya yang Sastro. Oh, dulu ini rumahnya yang Joyo. Oh, ini rumahnya dulu dia pernah jadi bupati. Cerita, bosku. Kita seakan-akan diukir mencari popularitas dengan pamer segala kemewahan, dengan membanggakan lekuk-lekuk auratnya. Kamu bangga di punggung bumi, tapi bisa sengsara di dalam bumi. Kita bangga di punggung bumi, kita bisa menangis di perut bumi. Astaghfirullahaladzim. Maka kita memohon sama Allah, semoga otak dan pikiran kita sejalan sevisi dengan rangkaian penciptaan manusia di muka bumi. Kalau kita biarkan saja kita jajah keinginan berkepanjangan, maka rahasia Allah, hati-hati bro, kamu hedon. Loh, apa itu John itu? Hati-hati bro, kamu bisa wahan. Hati-hati sis, kamu bisa wahan loh. Apa itu? Cinta dunia, takut mati. Orang hahihi, ingin hidup 1000 tahun lagi. Padahal di dalam kegoiban, hidupmu dikejar oleh sang maut. Hidupmu, kematianmu dicatat sama sang maut. Kita akan mati usia berapa? Begitu nikmatnya hidup ini berhahi, lupa kematian, saudaraku. Tidak mudah memang, tetapi inilah refleksi diri kita bahwa kehidupan itu pasti akan berakhir. Maka bolehlah buat sasaran. Sasaran itu memang impian yang memiliki tenggang dan waktu. Kita boleh punya cita-cita, keinginan, sedang-sedang saja, sakmadio, sekedar cukup untuk hasrat hidup kehidupan, menyambung umur, dan bisa untuk silaturahim, untuk pergaulan di dunia, tapi tidak menyiksa seperti bak neraka. Bayangkan tidak sedikit orang ingin kumpul orang, ingin dipandang orang, harus tampil cantik, bajunya harus sosialita, harus matching. Bro, kenapa hidupmu dikendalikan orang? Sis, kenapa kamu dikendalikan orang, sis? Hidupmu adalah milik kamu, sis. Milik kamu, bukan milik orang. Kalau kamu hidup di dalam pandangan pikiran orang, keinginan orang, udah remuk bosku. Remuk, meletre bosku. Maka jangan pernah dalam kehidupan ini hidup dalam pandangan dan pikiran orang. Hiduplah dengan diri kamu sendiri, diri kita sendiri, bosku. Kamu punya jati diri, kita punya jati diri. Kenapa harus mengikuti keinginan orang? Keinginan orang itu belum tentu seperti keinginan kita. Musim lato-lato, suka main lato-lato. Dibentur-benturkan dalam kehidupannya. Musim jeng-jeng, suka jeng-jeng. Kamu punya hasrat dan minat tujuan sendiri, bosku.
Maka saya katakan, mulailah dengan tujuan di dalam pikiran kita. Tentunya tujuan yang disesuaikan dengan hasrat keinginan kita. Tujuan yang disesuaikan dengan jalan pikiran kita. Jangan sampai, maaf ya, kita ini hidup dalam belenggu keinginan orang lain. Tapi harus dalam langkah bingkisan kita. Loh bos, memang ya sulit ya. Memang segala sesuatu harus ada perencanaan yang matang. Ya, karena dengan gagal merencanakan, kita pasti gagal di masa depan. Dengan gagal merencanakan, kita sedang merencanakan kegagalan. Itulah yang disampaikan Benjamin Franklin. Jadi ingat, dengan gagal membuat konsep, dipastikan kita sedang membuat konsep kegagalan di masa depan. Maksudnya, buatlah planning yang pasti di dalam kehidupan ini. Rencanakan yang pasti di dalam kehidupan ini. Lakukan step by step, pelan-pelan, tetapi yakinlah bahwa kehidupan ini akan berjalan lancar dan pasti dalam kehidupan ini kita akan sukses. Berikutnya adalah, kalau begitu, apa yang membuat kita untuk bisa sukses di masa depan? Bosku, kita harus tahu, sukses itu ukurannya beda-beda masing-masing. Seorang anak SD ukuran suksesnya akan beda dengan anak SMP. Seorang anak SMP akan bebas ketika dia duduk di SMA atau kuliah. Maka sukses itu sesuai dengan tahapan dan kepentingan. Kalau gajinya 2 juta UMR, tidak mungkin sukses dia mimpi untuk beli mobil. Sukses dia minimal akan sisihkan uang 1 juta untuk pembiayaan. Dia akan memimpikan beli sepeda motor. Maka saya katakan bahwa sukses itu ada tahapan yang harus dilalui. Ya. Jadi sukses adalah kemampuan untuk melangkah dari kegagalan tanpa hilang antusiasme. Sukses itu adalah cara langkah, ya, dari kegagalan tanpa kehilangan semangat. Sukses itu adalah kemampuan kita terus berjalan istiqomah tanpa ada keraguan di dalamnya. Tetap ada motivasi diri agar terus maju. Jadi ada 2 aturan untuk menjadi sukses. Yang pertama, cari tahu apa yang akan kita tuju, apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita kuasai. Kemudian yang kedua, lakukan hal tersebut, to be continue, dan terus menerus. Jadi 2 hal itu saja. Dalam otak ini apa yang kamu tuju, apa yang kita lakukan, ya. Kemudian apa yang akan kita raih di masa depan. Karena apa? Di dalam kehidupan tanpa ada itu, niscaya hidup tanpa pergerakan dan ruh, hidup tanpa ada aktivitas yang pasti, ini sangat mustahil dan mustahil. Maka hiduplah dengan ruh, dengan keyakinan, dengan perencanaan yang matang. Maka bukan hanya mengetahui. Mengetahui itu tidak cukup, bosku. Maksudnya, iya, kamu tahu sesuatu itu tidak cukup. Tapi yang cukup kita harus melakukan.
mengaplikasikan, kita harus menerapkan. Keinginan saja tidak cukup, tapi kita harus melakukan pergerakan. Keinginan di dalam otak, hasrat di dalam hati, tapi kita harus lakukan gerakan langkah dengan kaki kita, dengan tangan kita. Keinginan boleh saja bosku, 1001 keinginan boleh. Tapi PR-nya, apa yang harus kita lakukan step by step. Satu persatu, langkah demi langkah. Kamu boleh merasa jadi konglomerat, tetapi tindakan menuju konglomerat itu apa? Kamu boleh ingin menjadi orang yang jos, tapi upaya kita untuk ngejos ki apa bosku? Ben ngejos ki apa bos? Kadang kita itu bermain retorika lesan. Kita menari-nari dengan keinginan di otak dan benak. Tapi tidak ada langkah dalam kehendak. Tidak segera cepat set. Hanya ingin. Aku ingin. Aku juga ingin. Aku juga ingin. Oh, semuanya mbak ingin bos. Semuanya ingin. Ya, jadi kalau hanya ingin saja, ya sudah, tidak akan terrealisasi. Jadi jika Anda ingin membuat mimpi Anda menjadi kenyataan, hal yang pertama yang kita lakukan adalah bangun dari tidur. Kami ulang. Jika kita ingin membuat mimpi kita jadi kasunyatan, jadi realita, bangun bosku. Bangun kekuatan, bangun semangat, bangun realisasi, bangun realita. Sehingga kita bisa lakukan itu. Tanpa itu saja, nonsen, manjada wajada. Ya, jadi itu kawanku. Jadi sekali lagi satu kesimpulan dalam kehidupan kita. Hidup tidak boleh redup. Hidup harus sahdu, dijalani dengan istiqomah, dihayati dengan kasih sayang, dipenuhi dengan energi cinta, maka kita akan semakin eksis. Semoga Allah meridhoi langkah kita. Masih bersama Kang Toto dalam Bingkai Sukamto Sastro di Mejo channel dalam motivasi diri. Berkenan untuk subscribe, like, dan komen. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Mohon maaf bila ada materi tema yang kurang berkenan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan khilaf. Semoga ada kebaikan di dalamnya, bermanfaat, bermaslahat, jadi amal jariah walaupun saya sudah mati. Terima kasih, mohon maaf bila ada sesuatu yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.